Mhm. Yang jelas kalau saran saya screening saham itu pilihan pertama adalah saham yang fluktuatifnya tinggi, volatilitasnya tinggi gitu. Kalau kita mau scalping di saham LQ45 kayaknya nggak mungkin, susah gitu kan. Ya mungkin tapi susah sekali, sangat susah. Malah justru menurut saya kalau mau scalpingan enaknya justru di saham-saham yang kecil yang volatilitas, itu pilihan pertamanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa Anda harus punya waktu untuk memantau. Ini penting sekali. Karena kalau nggak punya waktu, jangan coba-coba, beresiko. Karena pilihan saham kita yang volatilitas tinggi. Nah, kalau misalnya nih ada pertanyaan, Mas, saya itu orang kerja tapi saya pengen trading, gimana ya? Anda cocoknya mungkin di swing dulu, gitu kan? Karena kalau swing kan mungkin memang settingannya, harapannya tuh dia membutuhkan waktu, di hold. Dia juga nggak harus mantengin layar terus. Nah, kalau cara screening saya adalah, saya lihat cuma dari running trade aja, Mbak. Di mana saham itu yang ramai ditransaksikan, diperdagangkan, itu biasanya saya akan pilih. Misalnya kemarin beberapa waktu lalu saya bilang MLPL ini udah jatuh banget nih. Nah, ini Hmm. biasanya saya lirik. Makanya kan ketika tadi kok ditahan terus, dia udah nggak mau turun sampai ARB, udah mau jebol di 500 di sesi 2. Ini menarik beneran, naik kenceng MLPL. Nah, saya cuma bisa biasanya nyari saham-saham aja yang ramai ditransaksikan, dan saya juga suka saham-saham yang udah jatuh justru akan saya cari tunggu momen mantulnya. Kalau kategori saya, kalau niatnya kita gitu mau apa dulu? Kita mau scalping apa mau lainnya dulu? Kalau scalping memang ketika saham itu kita beli, kita cuma berharap mungkin 2 sampai 5% aja udah cukup gitu, Mbak. Jadi memang pendek. Tetapi kalau untuk orang yang dia misalnya nih pengen diswingkan, menurut saya kayaknya kalau cari yang model-model jatuh ARB gitu kayaknya nggak cocok deh. Dia kalau swing itu mungkin akan lebih cocoknya ke pilihan sahamnya adalah saham-saham yang dia itu sudah mungkin secara volume bagus, dia juga nggak terlalu volatilitas ya kan, dan jangka panjangnya bagus. Artinya dia juga dikombinasi dengan chart, dan di swing itu paling berperan penting menurut saya chart, karena dia alatnya, toolsnya untuk mengukur tuh chart. Tetapi kalau scalping, memang tujuan kita itu kayak pendek sekali. Kita cuma kayak bahasanya nyopet saham gitu kan. Jadi memang ada gejolak seperti ini, kita ambil, naik, jual ya kan. Tunggu lagi ada saham lainnya nggak yang menarik, beli, jual. Jadi kita cuma cuan bungkus gitu. Ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ya itu tadi, kita harus kapan tahu yang banyak kita tuh salah gitu, analisa atau mungkin kita take profit, itu penting sekali gitu. Nggak ada metode yang benar menurut saya. Jadi yang jelas di sini adalah Anda berkonsep aja kalau memang tujuan trading Anda itu apa. Kan pasti semua orang akan jawab yang penting cuan, bener kan? Ada nggak semua orang trader itu jawab, ada nggak yang pengen rugi di saham? Nggak ada satupun, semuanya pengen cuan. Tetapi berkonseplah pada itu. Nah, untuk menghadapi ketidakpastian itu, yaitu tadi saya sering bilang cut loss untuk melindungi aset Anda, karena kalau nggak di cut loss, justru aset Anda semakin turun. Ketika aset itu sudah turun banyak sekali, Anda baru sadar, dan ketika Anda sadar itu uang Anda itu sudah hampir habis. Anda kalau mau memulihkan untuk BEP aja butuh ratusan, bahkan bisa jadi ribuan persen. Maka dari itu untuk menghadapi ketidakpastian itu Anda harus cut loss. Nah, kalau ditanya metode yang paling benar, paling tepat, menurut saya nggak ada. Saya sendiri juga cut loss. Berarti mengindikasikan apa? Bahwa kalau saya itu beli, belum tentu pikiran saya, analisa saya itu diterima pasar. Tetapi saya punya membatasi Hmm. dengan cut loss gitu intinya. Nah, yang paling penting nanti secara pembukuan mungkin bulanan atau mungkin tahunan, masih banyakkan profitnya dibanding cut loss-nya. Kalau ternyata cut loss terus lebih banyakkan cut loss-nya, kita harus evaluasi diri gitu.